Selamat datang yang baru bergabung. Hari ini kita lanjut ya. Kita lanjut membahas singkat, cukup singkat berikut malam hari ini. Ya, tapi bisa banyak yang bisa kita bedah. Kita akan bahas tentang Yakub yang berbaik kembali dengan Esau. Kalau minggu lalu kita bahas tentang bagaimana persiapan Yakub, pergumulan Yakub untuk bertemu dengan Esau. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai Yakub yang sudah bertemu dengan Esau dan dituliskan bahwa berbaik kembali dengan Esau. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa, kita akan buka dengan doa. Kita akan doakan lagi, daraskan lagi pengakuan iman Nisia Konstantinopel. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Kami percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang. Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan. Sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dan ia menjadi daging oleh Roh Kudus dari perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita. Waktu Pontius Pilatus ia wafat kesengsaraan dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci, ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tak akan berakhir. Kami percayakan Roh Kudus, ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Kami percayakan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kami mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Agustinus dari Hippo, Santo Hieronymus, Santo Yohanes Chrysostomus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra, Roh Kudus. Amin. Nah, sebelum kita mulai, kita baca dulu KGK nomor 42. Allah itu aku melebihi setiap makhluk. Karena itu, kita harus membersihkan pembicaraan kita tentang dia terus-menerus dari segala keterbatasan, dari segala gambaran, dari segala ketidaksempurnaan, supaya jangan menggantikan Allah yang tidak terucapkan, yang tidak dimengerti, yang tidak kelihatan, yang tidak dibayangkan, dengan gambaran-gambaran manusiawi kita tentang dia. Kata-kata manusiawi kita tidak pernah akan mencapai misteri Allah. Nah, ini KGK menekankan lagi bahwa bagaimanapun Allah itu tak terbatas. Sebagaimanapun kita manusia mencoba menjelaskan, ya, bahkan menurut saya secara pribadi, Allah Tritunggal itu sudah rumusan yang paling detail dan paling jelas mengenai Allah yang Esa, mengenai Tuhan yang Esa, itu Tritunggal. Gitu ya, tapi tetap itu tidak akan mencapai penjelasan yang penuh mengenai Allah yang Esa. Nah, kira-kira begitu. Jadi perlu di gereja menegaskan lagi bahwa tetap bagaimanapun Allah itu mengatasi segala hal. Nah, selamat datang yang baru bergabung. Nah, malam hari ini kita mau baca dulu Kejadian 33 ayat 1 sampai 20. Nah, mungkin aku boleh minta tolong Mas Dito. Mas Dito bisa minta tolong bacakan, Mas? Mas Dito atau istrinya atau anaknya mungkin. Yuk, Monggo, monggo. semuanya ini teh. Semuanya, Mas, sampai cuma 20 ayat. Kirain satu Alkitab. Monggo. Kejadian 33, 1 sampai 20. Yakub berbaik kembali dengan Esau. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan
diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, di dekatnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, siapakah orang-orang yang beserta engkau itu? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih Tuanku. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian, jikalau aku telah mendapat kasih-Mu. Terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau, sehingga diterimanya. Kata Esau, baiklah kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau. Tetapi Yakub berkata kepadanya, Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya Tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini, dan aku mau dengan hati-hati meringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku, dan menurut langkah anak-anak sampai aku tiba pada Tuanku di Seir. Lalu kata Esau, kalau begitu baiklah, kutinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku. Tapi aku berkata, tidak usah demikian, biarlah aku mendapat kasih Tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor, Bapak Sikem, sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 pesita. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya, itu Allah Israel ialah Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih Mas Itu yang sudah membacakan berikut malam hari ini. Nah, ini mungkin bisa menjadi panduan untuk sharing. Apa yang bisa kita pelajari dari Yakub, apa yang bisa kita pelajari dari Esau, dan apa yang bisa kita pelajari dari istri-istri dan anak-anak Yakub. Singkat sekali sebenarnya, cuma 20 ayat dan hanya mengisahkan bagaimana pertemuan Yakub dengan Esau. Tapi ini bisa dibagi menjadi 3 hal sebenarnya. 3 bagian. Itu bagian pertama ketika Yakub mempersiapkan diri dan mempersiapkan keluarganya untuk tepat sebelum bertemu dengan Esau. Lalu bagian kedua adalah ketika Yakub bertemu dengan Esau. Dan bagian ketiga, bagaimana Yakub sampai ke Kanaan, ke Sikem, lebih tepat Sikem, lebih tepatnya ya. Nah itu. Nah mungkin sembari teman-teman merangkai ya, saya sedikit mau
mau review sedikit tentang minggu lalu. Salah satu halnya adalah ketika kita membahas tentang Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, saya saat itu mengatakan bahwa ini bentuk Allah Abraham, Ishak, Yakub itu bentuk kesinambungan iman. Bentuk kesinambungan iman, bentuk kesinambungan ajaran bagi orang Yahudi yang kira-kira bisa nyambung sampai ke zaman Abraham. Bagaimana iman Abraham diturunkan kepada Ishak, iman Ishak diturunkan kepada Yakub, iman Yakub diturunkan kepada bangsa-bangsa Israel. Sampai saat ini ya, kira-kira begitu. Itu penyebutan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Gitu. Nah, ini tentu bersesuaian dengan iman Kristen. Gitu ya. Bagaimana kita sebagai orang Kristen, kita harus punya iman yang nyambung sampai ke zaman Yesus. Kita tahu Yesus mengajarkan para rasul. Para rasul mengajarkan para murid-murid para rasul. Murid-murid para rasul disebut sebagai bapak-bapak apostolik atau bapak-bapak rasuli. Para bapak-bapak rasuli punya murid-murid, yaitu para bapak-bapak gereja. Gitu ya. Dan para bapak-bapak gereja punya murid, yaitu para teolog-teolog abad pertengahan. Gitu kan? Dan itu terus diteruskan. Suksesi apostolik itu diteruskan oleh gereja yang satu, Kudus Katolik dan Apostolik, atau nama lainnya singkatnya Gereja Katolik. Nah, dan minggu lalu saya katakan, jadi kalau ada seseorang yang merumuskan iman yang tidak sesuai dengan pengajaran dari apostolik, pengajaran yang rasuli, dan mereka mengklaim bahwa pengajaran mereka dari Roh Kudus, maka bisa jadi, bukan bisa jadi, kemungkinan besar hampir pasti bahwa itu bukan Roh Kudus. Tapi mungkin Roh Buddha gitu. Lalu saya katakan begitu. Karena mereka tidak setia dengan pengajarannya rasuli. Tapi bukan berarti kita tidak bisa dituntun oleh Roh Kudus. Tapi menurut saya secara pribadi, tuntunan Roh Kudus sebatas kehidupan kita sehari-hari. Misal contoh, saya sedang bergumul mencari pekerjaan. Saya berdoa dan akhirnya saya dapat jawaban bahwa Roh Kudus menuntun saya untuk saya mengambil pekerjaan yang ini. Nah, itu sebatas itu sebenarnya. Atau mungkin kita bingung dalam memutuskan pasangan hidup, misalnya kita berdoa dan ada tuntunan Roh Kudus, kira-kira Roh Kudus menuntun untuk saya memilih si A, misalnya begitu. Ya, tapi kita tidak bisa mengklaim sesuatu yang dari Roh Kudus, tapi isinya malah menentang teologi yang sudah ada. Gitu. Maksudnya begini, ini hal nyata teman-teman ya. Ini hal nyata yang seringkali kita nggak tahu dan sangat terselubung. Gitu ya. Banyak sekali di luar sana. Ini kita ngomong sekarang lah. Saya nggak ngomong ribuan tahun yang lalu, nggak. Saya ngomong dunia saat ini, Indonesia saat inilah, kekristenan di Indonesia saat ini, saya bicara begitulah. Banyak sekali iman Kristen di luar sana yang mereka sangat sopan, sangat baik, sangat rapi, sangat nice ketika meng-approach seseorang, gitu ya. Tetapi ketika mereka mengajarkan tentang ketuhanan, yang mereka ajarkan apa? Oh, Yesus itu adalah ciptaan. Oh, Bapa itu adalah Yesus. Roh Kudus adalah Yesus. Itu sesat, Bapak Ibu. Saya berani katakan bahwa ini sesat. Gitu. Saya berani. Saya bukan menghakimi, gitu ya. Tapi ini jelas bahwa hal ini sesat. Orang Kristen yang tidak mengakui Tritunggal jelas bukan Kristen. Karena Allah yang diwartakan oleh para rasul adalah Allah yang Tritunggal. Allah yang diwartakan oleh Yesus sendiri adalah Allah Tritunggal. Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan itu diteruskan oleh para rasul dan murid-murid para rasul dan gereja sampai saat ini. Nah, jadi ini sesuatu yang sebenarnya real. Gitu. Nah, seringkali kita tidak menyadari ini. Gitu. Kita terpukau dengan khotbah yang keren, kita terpukau dengan penampilan luar yang keren gitu. Dan kita tanpa kita sadari, kita dibutakan dengan pengajaran mereka. Gitu ya. Saya tidak akan sebutkan nama oknumnya apa. Gitu ya. Itu yang paling parah itu mengenai teologinya, ilmu ketuhanannya. Ya kan? Nah, yang
yang parah yang lain juga, tapi tidak separah mengenai kealahan Tritunggal, tapi yang parah yang lain juga mengenai Bunda Maria misalnya. Banyak sekali gereja-gereja sekarang mengajarkan fitnah bahwa Bunda Maria pernah bersetubuh dengan Yusuf. Tentu jelas ini fitnah. Kenapa? Siapa yang mengatakan bahwa Bunda Maria bersetubuh dengan Yusuf? Mana ayatnya? Misalnya ngomong gitu. Lalu mana pengajaran dari Rasul siapa? Murid Rasul siapa mengatakan itu? Bapak gereja mana mengatakan itu? Bahwa Maria pernah bersetubuh dengan Yusuf dan punya anak nama Yakobus, Yoses, dan lainnya. Sebagai saudara-saudara Yesus. Siapa yang mengatakan itu? Nggak ada. Semua bapak gereja sepakat. Bapak gereja di kota manapun ini, di tanah Arab, di tanah Afrika, di daerah Eropa Barat, bapak gereja dimanapun, semua sepakat bahwa Maria itu perawan sampai akhir hidupnya, dari dia lahir sampai akhir hidupnya perawan. Sebelum dia mengandung Yesus, saat dia mengandung Yesus, dan setelah Bunda Maria melahirkan Yesus, sampai matinya Bunda Maria perawan. Maka kalau ada oknum yang mengajarkan Bunda Maria pernah bersetubuh dengan Yosef, jelas saya berani katakan ini fitnah. Nah, itu contohnya seperti itu, teman-teman Bapak Ibu. Jadi ya, ini suatu pengajaran yang rasuli. Ya, khususnya kita kalau konteksnya kita bicara tentang teologi. Gitu ya, di dalamnya ada Mariologi, ada Kristologi, Soteriologi, Eklesiologi, macam-macamnya. Nah, tapi kalau konteks kehidupan sehari-hari, kita bisa, gitu ya. Karena gini, jangan sampai kita mengajarkan sesuatu yang sesat dan kita bawa-bawa nama Roh Kudus. Karena bukan nama orang itu yang jelek, tapi nama Roh Kudus yang jelek jadinya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi pentingnya kita gini, kita mengerti teologi itu bukan untuk sombong-sombongan. Tapi pertama, untuk supaya kita tidak disesatkan orang. Itu yang pertama. Nggak usah terlalu dalam lah, gitu ya. At least mengerti kesimpulannya, mengerti rumusannya. Gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau kita mau mengajar ya supaya kita tidak menyesatkan orang lain juga. Kira-kira begitu. Saya pun juga sampai sekarang terus belajar teman-teman Bapak Ibu ya. Nah, itu mungkin sedikit saja mengenai minggu lalu. Nah, monggo silakan sama ada yang baru bergabung ya, kita bahas Kejadian 33 dan kita sedang saling sharing. Monggo silakan kalau ada yang mau sharing kesaksian atau bertanya. Monggo silakan. Saya Mas, Monggo. di ayat 9 kayaknya. Coba 33 ayat 9 yang bilang apa namanya? Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Ini ngingetin saya di Kejadian 27 ayat 39 yang waktu itu Ishak waktu itu Esau nangis-nangis kan minta berkat dari Ishak, dan Ishak bilang nggak punya apa-apa, dan Ishak akhirnya memberikan ya berkat lah. Dia bilang sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Nah, saya membayangkan aja sih kalau berarti si Esau ini juga punya respon yang baik gitu, walaupun dia mendapatkan hal yang nggak ada enaknya gitu dari si Ishak, dari ayahnya, tapi nyatanya dia sekarang kalau dilihat berkelimpahan juga gitu. Berarti dia memang berusaha bersungguh-sungguh, responnya bagus. Beda halnya kalau seandainya dia tiba-tiba dapat itu terus kepahitan, terus udah nggak ngapa-ngapain gitu, mungkin ceritanya akan beda lagi gitu. Mungkin dia benar-benar akan bunuh-bunuhan sama Yakub kali ya. Ceritanya pasti akan beda gitu. Tapi ya ini respon yang kalau menurut saya yang bisa dipelajari adalah gimana caranya kita merespons apa yang ada di hadapan kita atau apa yang ada di tangan kita, sekecil apapun itu. Ya itu aja. Luar biasa.
Mantap Mas Kris, bener ya. Aku juga agak kepikiran ya. Jadi kepikiran, wah, bisa jadi Esau ini mungkin udah taubat mungkin ya. Bagaimana dia menyambut Yakub dengan luar biasa. Sebagaimana kita lihat Esau pun juga sangat berkelimpahan gitu kan. Dapat berkat yang luar biasa Esau ini. Oh, luar biasa. Terima kasih Mas Kris. Monggo silakan yang lain. Siapa lagi yang mau sharing? Leo mungkin udah lama nih tidak mendengarkan insight bijak dari Leo nih, filosofi kehidupan. Saya mau ini, masih sedikit apa ya? Kalau saya lihat sih ini apa dari Esau ini, saya juga apa bisa belajar sesuatu yang besar dari Esau ini gitu. Kalau saya lihat itu apa, maksud saya kalau sewaktu apa si apa Yakub pergi ke Mesopotamia kan itu dia karena kalau nggak salah karena Esau itu marah besar ya sampai hampir membunuh Yakub kalau nggak salah begitu apanya dikisahkan gitu. Tapi setelah berlalunya waktu itu apa saat mereka ketemu begitu saling mengasihi gitu ujungnya gitu. Maksudnya itu apa ya? Di Alkitab itu memang sangat banyak ada lah di beberapa ayat itu banyak dituliskan kalau memendam amarah itu sangat penting gitu. Saya ada ingat tapi lupa ayatnya lah gitu. Maksud saya itu apa sesuatu yang apa ya patut kita inilah apa terlihat untuk pelajaran ke hidup kita masing-masing gitu. Kalau kita juga kan sewaktu ketemu satu orang maaf kata bisa kadang pengen sampai sesuatu di luar nalar pengen menghajar orang gitu saat itu juga, tapi besoknya kalau kita udah itu kita sadar sendiri gitu sesuatu bisa amarah itu redam gitu mau bisa hilang sama sekali gitu. Maksudnya itu saya lihat dari sesuatu yang apa yang bagus dan positif dari kisah si Esau ini ya gitu aja. Luar biasa, benar ya. Memang pada akhirnya pas sampai di sini kita cukup kagum ya dengan sosok Esau gitu ya, yang nampaknya di berikut lalu bagaimana nampaknya Esau sangat tercurangi bisa dibilang gitu ya, walaupun memang tidak total dicurangi gitu ya. Tapi kita pas lihat ke sini kok sudah sangat dewasa gitu. Supaya Esau sudah kembali dengan suatu kedewasaan yang luar biasa, pengendalian emosi yang luar biasa tadi, pengendalian amarah yang luar biasa. Jadi luar biasa lah. Ini karya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bang Ambo. Luar biasa. Kita belajar untuk seperti Esau ya, mengendalikan amarah dan emosi kita. Terima kasih. Monggo yang lain. Siapa yang mau kasih kesaksian mengenai perikop malam hari ini? Selamat datang baru bergabung ya. Kita bahas Kejadian 33 ayat 1 sampai 20 mengenai Yakub yang berbaikan kembali dengan Esau. Nah, ini kita masih saling sharing sampai sekitar jam 8. Mau silakan. Siapa yang mau sharing lagi? Nah, mungkin sedikit ini ya. Saya menambahkan pernyataan saya tadi yang di awal mengenai ajaran-ajaran sesat gitu ya, fitnah-fitnah yang tidak sesuai dengan ajaran rasuli. Bahkan gini Bapak Ibu, mereka pun, para penyesat pun memperkuat alasan mereka mengutip kitab suci. Gitu. Misal contoh, Yesus adalah ciptaan. Itu mereka mengutip banyak sekali kitab suci, mulai dari perjanjian lama sampai wahyu mereka kutip.
untuk memperkuat opini mereka bahwa Yesus adalah ciptaan. Atau misal pernyataan Bapa, Putra, Roh Kudus ketiganya adalah Yesus. Itu kan ajaran sesat juga. Cuma mereka mengajarkan mengutip kitab suci. Jadi yang saya maksud adalah begini. Saya tidak menyalahkan sola scriptura. Sola scriptura itu hanya kitab suci. Saya tidak menyalahkan bahwa orang memegang pemahaman sola scriptura, tapi sola scriptura itu hanya berlaku pada konteks-konteks yang sangat tertentu saja. Kalau kita mau mengenali iman Kristen yang sesungguhnya, tidak bisa kita pakai pemahaman sola scriptura, Bapak Ibu. Nggak bisa. Akan sangat repot. Kenapa? Karena para penyesat pun mengutip kitab suci. Tapi tafsirannya tidak menafsirkan kitab suci dengan tafsiran yang rasuli. Setia dengan tafsiran yang rasuli. Nah, itu repotnya. Gitu. Jadi, ketika kita belajar tentang iman kita tidak bisa hanya belajar kitab suci. Hanya kitab suci maksudnya. Sebagai satu-satunya kebenaran. Nah, itu. Itu sedikit tambahan. Monggo silakan. Siapa lagi yang mau sharing? Komputer atau komentator mungkin suaranya ditunggu. Sebenarnya nggak ada sih. Saya ini kekurangan waktu untuk merenung. Paling saya kepikiran malah yang agak nggak nyambung sih malahan, karena saking kekurangan waktu buat merenung. Saya malah kepikiran Yakub itu kenapa sih sampai segitunya meminta pengampunan kepada Esau. Jadi di sini ada si Ardi nggak sih? Nah ini nih si Ardi. Ada. Kemarin ngobrol lumayan sih panjang lebar lah sama si Babang Ardi ini tentang ya spiritual segala macem gitu. Dan saya juga kan suka denger ya minta kalau ada yang meninggal tuh biar dibukakan pintu pengampunan ya kalau nggak salah teh, biar apa sih ya ampun Yus, ampun habis gimana atuh ya. Ya gitulah, jadi sering denger gitu, semoga dibukakan pintu, ada pintu pengampunan itu, dibukakan pintu pengampunan. Ya selain juga saya sering dengar biar dibukakan pintu berkat gitu ya. Jadi memang ada di dunia spiritual memang ada pintu gitu, pintu berkat, pintu pengampunan gitu. Jadi ya nggak tahu sih apakah kalian menganggap saya sesat atau gimana gitu. Tapi ya saya ngobrol banyak lah sama si Ardi. Memang ada pintu pengampunan. Makanya kenapa sih? Makanya di kitab juga kan ya ampunilah gitu kan, biar Bapa pun mengampuni gitu. Kalau kita nggak mengampuni ya gimana kita diampuni Bapa gitu. Pengampunan itu ya penting gitu. Saling mengampuni itu penting gitu. Makanya kenapa sih Yakub sampai sebegitunya minta pengampunan dari Esau gitu? Ya mungkin nggak tahu juga. Mungkin Yakub paham gitu akan adanya pentingnya pintu pengampunan dari Esau gitu. Ya secara ya saya sih ngelihat secara ya spiritual lah seperti itu. Ada pintu pengampunan itu. Ya mungkin juga ya makanya kenapa ya itu tadilah kenapa ada
penting ayat tentang mengampuni gitu. Kenapa penting banget gitu. Kalau kita nggak mengampuni, Tuhan juga tidak mengampuni gitu. Jadi ya yang mau gua tekankan ya itu pentingnya saling mengampuni lah gitu. Gitu aja sih paling. Thank you, bro. Siap. Terima kasih, Mas. Mas. Koko ya ini ya. Thank you, Kak Peter. Ya itu terminologi aja mungkin menurut saya. Pintu pengampunan itu cuma istilah saja. Jadi tapi esensinya kan sama, pengampunan. Ya, wah ini iya ya malah saya tidak membahas tentang pengampunan malam hari ini. Tapi benar, justru malah itu yang sangat penting yang bisa kita bahas harusnya malam hari ini. Ya, wah terima kasih Ko Peter kalau sudah membahas tentang pengampunan itu. Ya, memang benar. Yakub, selain memang Yakub saya takut mungkin, selain salah satunya, selain memang Yakub takut, ya itu Yakub minta pengampunan itu tadi, gitu ya. Bahkan sebenarnya sekalipun kok dipikir-pikir, bisa dibilang tidak cukup pantas Yakub minta pengampunan sama Esau. Tapi inilah bentuk kerendahan hati Yakub yang luar biasa sebenarnya. Padahal Esau kehilangan semua itu ya salah sendiri sebenarnya kan. Karena Esau tidak menganggap penting hak kesulungan dan berkat kesulungan itu. Tapi malah Yakub yang merendahkan hati untuk minta pengampunan dari Esau. Wah, ini bagus sekali. Padahal sebenarnya kalau kita lihat kan rumahnya Esau kan di Seir, tanah Seir. Tanah Seir itu Edom. Maksudnya di tanah Edom. Sedangkan Yakub mau kembali ke Kanaan. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, Yakub pun bisa memilih untuk tidak bertemu Esau. Karena beda tujuan mereka. Gitu ya, Esau ada di Seir, Yakub ada di Kanaan. Dan sebenarnya kalau dipikir-pikir Yakub bisa saja lari dari Esau dan memilih jalan lain. Tapi saya belum melihat secara geografisnya seperti apa ya. Ini dugaan saya. Tapi makanya ketika Yakub memilih untuk bertemu Esau dan meminta pengampunan dari Esau itu luar biasa memang ya. Wah, terima kasih Ko Peter. Jujur saya malam hari ini malah tidak membahas tentang pengampunan. Ya kan, tapi ini makanya salah satu saya suka yang sharing itu begini, menyingkapkan sesuatu yang ini saling melengkapi lah makanya. Terima kasih Ko Peter sudah malam hari ini sudah dibukakan pembahasan mengenai pengampunan. Wah, luar biasa. Thank you. Luar biasa. Selamat datang yang baru bergabung ya. Malam hari ini kita bahas Kejadian 33 dan kita masih saling sharing sampai sekitar jam 8. Nah, monggo silakan. Kalau ada yang mau sharing lagi atau mau kesaksian atau mau bertanya, monggo silakan. Ya, dikit lagi Mas, satu hal lagi. Monggo. 2 hal, 3 hal juga boleh. Di yang ayat terakhir, Kejadian 33 ayat 20, di sini dibilang ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Ini mengingatkan saya kalau Yakub itu tuh sering banget ya tipikalnya gitu. Jadi dia kayak waktu itu tidur di atas batu, terus ketika ada penglihatan kayak gitu, terus dia diriin mezbah, terus dia kemana lagi diriin mezbah kayak gitu. Jadi saya menangkapnya yang bisa saya pelajari adalah gimana kita itu mendirikan mezbah itu di misal di tempat kerja kita atau dimanapun kita berada, di keluarga kita atau bahkan di negara kita ini sendiri. Mezbah ini bukan kayak bikin bangunan gitu, tapi lebih ke ya mezbah doa kali ya, mezbah doa gitu. Kan Yakub juga gitu kayaknya, ini lebih kayak dia berdoa, dia mendirikan mezbah untuk persembahan sama doa kayak gitu. Itu yang saya pelajari. Terima kasih. Wah, mantap Mas Chris, luar biasa. Saya sangat setuju. Bagaimana kita lihat 3 bapak bangsa ini, Abraham, Ishak, Yakub, sangat sering sekali mereka mendirikan mezbah. Sangat sering sekali.
Gitu ya, sedikit mereka bersyukur, mereka mendirikan mesbah. Sedikit mereka bertemu dengan malaikat Tuhan, mereka mendirikan mesbah. Ini luar biasa, gitu kan? Dan bagus sekali bagaimana perenungan Mas Kris tadi akhirnya membawa kita kepada permenungan bahwa ya pun kita juga begitu, harus begitu gitu ya, di pekerjaan, di rumah tangga, di pelayanan apalagi, ya harus bangun mesbah untuk bersyukur, untuk kita mempersembahkan, untuk kita berdoa. Bahkan bukan hanya berdoa konteksnya ya, bersyukur. Kita bersyukur atas apa yang sudah terjadi. Mungkin kita anggap kemalangan, tapi di mesbah itu kita bersyukur tetap. Kita belajar untuk mempersembahkan bahwa aku bekerja bukan seperti bekerja kepada manusia, tapi seperti bekerja kepada Allah. Gitu ya. Wah, ini luar biasa, bagus sekali. Permenungan yang dibawa dari mesbah ini ke kehidupan sehari, wah bagus. Wah, luar biasa. Terima kasih Mas Kris. Wah, mantap ya. Ini cuma 20 ayat, tapi kita bisa membahas banyak sesuatu yang mantap sekali malam hari ini. Wah, terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Monggo silakan yang lain. Ada yang mau sharing? Kita bahas Kejadian 33 ayat 1 sampai 20. Oh, puji Tuhan ya. Masih ada sekitar 19 menit. Dinanti memang Leo.